Mikrofon ini. Udah nyala ya? Tes. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi Rabu 12 Oktober tahun 2016. Oke, baiklah. Kita mulai dengan prediksi IHSG untuk hari ini. IHSG kami perkirakan akan bergerak melemah ya, mengikuti pergerakan bursa saham regional yang juga terimbas oleh penurunan indeks saham di Wall Street semalam. Ini diakibatkan oleh munculnya ketidakpastian dari harga minyak dan juga penguatan nilai tukar dolar Amerika. Selain itu juga kekecewaan terhadap laporan keuangan korporasi juga menekan sentimen investor. Selain itu juga pelaku pasar juga mencermati dinamika politik di Amerika karena gejolak yang terjadi di Partai Republik dan juga kemenangan Hillary Clinton jika nanti benar-benar menang di pemilihan presiden akan berdampak juga pada dominasi Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat. Untuk pagi ini data ekonomi yang dirilis adalah data machinery order Jepang yang turun secara turun minus 2,2 pada bulan Agustus dibanding bulan sebelumnya, namun secara year on year masih tumbuh 11,6%. Data ini penting karena ini adalah memberi gambaran mengenai capital spending dari perusahaan-perusahaan baik di Jepang maupun di luar negeri dalam jangka pendek. Dan untuk malam nanti pasar juga akan menanti rilis dari transkrip pertemuan FOMC pada bulan September lalu, di mana waktu itu The Fed belum menaikkan suku bunga, namun dari risalahnya terlihat bahwa ada 3 dari 10 anggota komite yang setuju untuk menaikkan suku bunga 0,25% tahun ini. Jadi akan sangat nanti kalau nanti malam transkripnya keluar, pelaku pasar akan bisa melihat view dari masing-masing anggota FOMC tersebut. Dari berita stock news, pertama adalah total telah mendapat kontrak baru sebesar 2,3 triliun. Kemudian saham kedua yaitu Silo. Silo telah menetapkan exercise price untuk Rakisunya dengan rasio 8,1%. Ya, 8:1. Ya. Dan ketiga adalah Antam. Antam telah menggunakan 1,94 miliar dana eksplorasinya. Juga Antam juga telah menyelesaikan PLTU di awal kuartal 4 tahun 2016. Yang terakhir adalah Sugi Energi, komisaris perusahaan suspended apa ya? Memberhentikan. Cara gini gimana sih, gue nggak kebaca.
Maaf, komisaris perusahaan telah memberhentikan Direktur Sugi karena kinerjanya tidak memenuhi ekspektasi dan juga tidak transparan mengenai kebijakan pendanaan. Demikianlah Stokinos untuk hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan dituliskan. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih. Baik, untuk permulaan dengan saya Farhan untuk mengecek saja apakah suara terdengar dengan jelas untuk saat ini. Mohon untuk responnya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya kita akan beralih ke mengenai question and answer dari Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari Bapak Rizky mengenai saham INDF, Bank BRI, WSBP, dan Astra Internasional. Untuk saham INDF sendiri ini untuk tren jangka panjangnya masih cukup bullish dan jangka pendeknya cenderung memasuki fase sideways dan nampaknya ada resisten di sini di kisaran harga 9.150. Kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu mengingat market juga nampaknya berpotensi melemah pada hari ini. Jadi kami menyarankan untuk masuk ke saham INDF ini bisa dicoba untuk buy on weakness di kisaran harga 8.750 untuk masuk ke saham INDF. Selanjutnya untuk saham BBRI ini nampaknya berhasil tertahan di EMA 50-nya yakni di 11.850. Kami menyarankan untuk bisa meskipun ada potensi rebound, namun kami menyarankan untuk tetap berhati-hati di saham BRI ini sendiri mengingat saham BRI merupakan big caps, takutnya terpengaruh oleh penurunan ISG apabila terjadi penurunan pada hari ini. Kami tetap menyarankan bisa dicoba untuk trading buy untuk saat ini mengingat sudah berada di area supportnya yakni di EMA 50, namun dengan jumlah uang yang masuk ini tidak terlalu banyak untuk saham BRI. Selanjutnya untuk saham WSBP ini saham WSBP untuk pergerakannya masih sejak IPO sampai saat ini pergerakan boleh dikatakan masih bullish untuk saat ini, namun sejak 3 hari yang lalu ini pergerakannya nampaknya cukup stagnan dan dengan resisten di area 600-an. Untuk bagi yang ingin investasi jangka panjang maka WSBP bisa dicoba untuk masuk untuk disimpan terlebih dahulu sahamnya mengingat saham yang baru IPO membutuhkan waktu yang cukup agak lama untuk sahamnya bergerak naik secara signifikan. Kita juga tahu PPRO bahwa pada saat
IPO juga mengalami pergerakan yang stagnan selama beberapa bulan, bahkan nyaris sampai setahun pergerakannya stagnan tidak kemana-mana, baru mengalami penguatan cukup signifikan pada tahun 2015 dan 2016. Dan kami melihat juga USBP ini juga sama, untuk secara teknikal nampaknya pergerakan sahamnya masih akan tertahan. Bagi yang sabar bisa mencoba untuk disimpan terlebih dahulu untuk saham USBP. Namun untuk trading ini nampaknya kami nyaran hanya trading jangka pendek apabila yang ingin trading memanfaatkan pantulan-pantulan harga dari saham USBP. Selanjutnya untuk saham Astra International, ini saham Astra International ini masih berada di atas exponential moving average 50-nya, yakni masih berada di atas 8.125. Saran kami juga hampir sama dengan INDF karena polanya juga hampir mirip, bisa dicoba untuk trading buy untuk saat ini. Namun perlu diperhatikan apabila saham ini bergerak di bawah 8.125, maka bisa dicoba untuk di cut loss terlebih dahulu untuk saham Astra International. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin mengenai saham INAF, PTBA, SMBR, Adaro, PPRO, BBCA, Bank Mandiri. Untuk yang pertama ini ada INAF, di mana saat ini pergerakan INAF masih cukup bullish untuk saat ini, dan untuk jangka pendeknya masih sideways. Kami menyarankan bisa dicoba untuk dicoba masuk di saham INDF di kisaran harga 2.400-an. Maksud kami INAF di 2.400-an. Dan untuk polanya saat ini masih bullish untuk saat ini untuk saham INAF. Namun yang perlu diperhatikan adalah saham INAF ini pergerakannya volatilitasnya cukup tinggi apabila dia mengalami penurunan dan penaikan yang cukup tajam. Jadi saran kami tetap berhati-hati di saham INAF ini mengingat volatilitasnya cukup tinggi. Untuk selanjutnya saham PTBA ini masih tergolong cukup bullish, di mana saham PTBA berpeluang untuk menuju ke level harga Rp12.000 dalam jangka waktu dekat. Untuk pergerakan jangka pendeknya juga bullish, jangka panjangnya juga cukup bullish untuk saat ini. Untuk saham SMBR juga sama, ini pergerakannya masih bullish, namun nampaknya belum ada koreksi yang cukup signifikan dari saham SMBR. Kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 1.700-an, namun bagi yang tidak sabar untuk masuk ke saham SMBR, ini bisa dicoba strategi buy on breakout apabila breakout dari level harga 1.800. Untuk selanjutnya ini saham Adaro. Untuk saham Adaro seperti yang sudah saya katakan beberapa hari yang lalu, ini berpeluang untuk menuju ke level 1.400 dan sudah mencapai level tersebut. Dan nampaknya ini di level 1.400 ada tanda doji, ini berpeluang untuk mengalami koreksi untuk saham Adaro ini sendiri. Jadi saran kami bagi yang sudah mempunyai saham Adaro ini ada level yang cukup rendah, yakni di 1.200 atau 1.100. Ini bisa direalisasikan terlebih dahulu keuntungannya untuk saham Adaro dan mencoba untuk masuk Adaro lagi apabila terjadi koreksi-koreksi minor di saham Adaro.
Untuk saham PPRO ini juga sama polanya saat ini bullish dan nampaknya kemarin mengalami koreksi. Hari ini juga berpotensi bisa mengalami koreksi mengingat pola sebelumnya juga seperti itu. Setelah mengalami kenaikan cukup signifikan mengalami koreksi secara beberapa hari. Jadi saran kami untuk PPRO buy on weakness untuk saham PPRO di kisaran harga 1.350 sampai ini level 1.300 untuk masuk. Untuk saham BBCA ini masih bullish untuk jangka menengahnya untuk saat ini. Nah, kami menyarankan untuk masuk di kisaran harga 15.600, yakni itu adalah EMA 50-nya, EMA 20 maksud kami dari saham BBCA. Untuk saham Bank Mandiri ini nampaknya menembus EMA 50-nya dan oleh karena itu ini perlu diperhatikan apabila saham ini bergerak di bawah 10.500 maka bisa dicoba untuk dilepas terlebih dahulu untuk saham Bank Mandiri, dan apabila Bapak dan Ibu ada yang mempunyai saham Bank Mandiri ini apabila sahamnya bergerak di bawah 10.500 maka bisa dicoba untuk di cut loss terlebih dahulu karena berpotensi untuk terjadi pembalikan arah di mana saat ini Bank Mandiri membentuk pola double top dan gagal untuk membentuk titik tertingginya yang baru, di mana titik tertingginya ini hampir sama di pola-pola sebelumnya. Untuk support resisten dari saham ELSA dan BJBR untuk support sendiri ini ada di area kisaran harga di kisaran harga 465 untuk support jangka pendeknya untuk saat ini, sedangkan untuk resisten ini berada di area kisaran 540. Sedangkan untuk BJBR ini nampaknya cukup jelas, yakni di supportnya berada di area 1.515 dan resisten di 1.700. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Piong mengenai Medco, Kras, WSBP, MIO, PPRO, dan Cenco. Untuk WSBP dan PPRO sudah kita bahas, oleh karena itu kita akan membahas saham yang lain yakni adalah Medco. Untuk saham Medco ini sendiri nampaknya ada di persimpangan jalan apakah di titik 1.400 ini berhasil tertahan atau tidak. Namun apabila saham Medco ini gagal tertahan di area 1.400-an maka berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya. Untuk saham Kras juga masih dalam tren yang bearish dan belum ada tanda pembalikan arah. Kami belum menyarankan untuk masuk ke saham Kras untuk saat ini. Untuk Samyo juga sama, ini masih pergerakannya masih cukup sideways, support resistance ini support di 520 dan resistance di 600. Kami belum menyarankan untuk masuk di Samyo untuk saat ini. Selanjutnya untuk saham CNKO ini juga sama, harap berhati-hati, ini bisa berpotensi menuju ke level harga 50 untuk saat ini.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Novialdi mengenai review Inco, Asri, dan Elsa, entry-nya berapa. Untuk Bapak Aldi, ini Inco sudah dibahas tadi. Untuk Inco sendiri nampaknya ada maksud kami saham Inco saat ini masih tertahan di EMA 50-nya, yakni di 2670. Kami bisa menyarankan untuk spekulatif buy untuk masuk ke saham Inco, mengingat ini berada di area support untuk saat ini. Dan nampaknya perlu dilihat untuk pembukaan pagi ini apakah masih bertahan di atas 2670 atau tidak, dan apabila ditutup di bawah 2670 maka kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Inco karena berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham ASRI. Ini kami juga belum menemukan titik di mana bisa masuk ke saham ASRI, dan apabila mencoba untuk bottom fishing maka bisa dicoba di area 450. Namun itu juga berpotensi melanjutkan pelemahannya apabila level tersebut berhasil tertembus di kemudian hari. Dan oleh karena itu masih cukup riskan untuk masuk ke saham ASRI saat ini mengingat trennya masih cukup bearish untuk saat ini. Untuk saham Elsa, kami menyarankan untuk entry-nya bisa dicoba di area 465 untuk masuk di saham Elsa. Pertanyaan selanjutnya untuk Gajah Tunggal, bagaimana trennya sekarang? Untuk Gajah Tunggal ini nampaknya sudah berada di bawah tren sideways-nya, yakni dengan support di area 1400-an dan nampaknya menuju ke level 1250 untuk level selanjutnya untuk saham Gajah Tunggal. Dan nampaknya masa bullishnya ini sudah mulai berakhir dan berganti arah dari sideways menuju ke arah bearish untuk saat ini. Terima kasih. Untuk dari Bapak Eri Victor ini bisa menghubungi customer care kami untuk mendapatkan penjelasan yang lebih secara komprehensif untuk mengenai permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih. Selanjutnya untuk saham Baja, ini pertanyaan dari Bapak Adam Ray. Mohon info entry dan info sell untuk saham Baja untuk saat ini. Baik, untuk saham Baja ini volatilitasnya cukup tinggi. Kami juga menyarankan untuk berhati-hati untuk masuk ke saham Baja. Kalaupun ingin masuk, ini bisa dicoba di kisaran harga 340 sampai dengan di 360 untuk masuk ke range harga di saham Baja. Dan nampaknya ini ada resisten di area 412 untuk saham Baja, namun kami mengingatkan sekali lagi bahwa volatilitas dari saham Baja ini cukup tinggi, bisa kenaikan dan penurunan cukup tajam.
Selanjutnya mengenai saham ITMG, ini pertanyaan dari Ibu Siani. Untuk pertanyaan mengenai saham ITMG, ini untuk pergerakannya bisa dikatakan bullish untuk jangka menengahnya, maksud kami. Dengan saat ini sudah berada di area 14 ribuan. Untuk level selanjutnya apabila terus melanjutkan penguatannya ini menuju ke level 15.000 sampai dengan 16.000 rupiah untuk saham ITMG. Bagi yang ingin masuk, saran kami bisa mencoba untuk trading buy sampai menuju ke level harga 15.000 sampai 16.000 rupiah. Ini juga PTBA sama, trennya saat ini masih mengalami tren bullish untuk saat ini. Kami menyarankan juga masih untuk trading buy untuk saham PTBA. Namun apabila saham PTBA ini mengalami koreksi, maka kami menyarankan bisa dicoba untuk buy on weakness di kisaran harga 11.000 sampai dengan di 10.500. Selanjutnya mengenai saham BBRI, ini saham BBRI nampaknya juga masih tertahan di EMA 50-nya untuk saat ini. Kami menyarankan bisa mencoba untuk trading buy untuk masuk ke saham BRI di area saat ini dan berhati-hati apabila sudah menembus di bawah EMA 50-nya. Untuk mengenai BNI, ini nampaknya sudah berada di area support di 5.200-an, dan untuk saat ini kami belum berani menyarankan masuk untuk saham BBNI karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Untuk saham Cepin ini untuk jangka pendek bullish, namun untuk jangka menengahnya maksud kami masih bullish. Untuk jangka pendeknya sudah memasuki fase sideways dengan support di 3.600 dan resisten di 3.800. Baik, untuk SCMA, review untuk SCMA ada apa? Untuk SCMA saat ini belum ada berita yang cukup signifikan untuk saat ini, dan untuk secara berita secara umum saja ini mengenai adanya proses perizinan untuk memperpanjang siaran dari televisi swasta. Ini merupakan hal yang wajar karena memang mereka dapat memperpanjang izin mereka untuk bersiaran di wilayah Indonesia untuk saat ini. Untuk secara keuangan nampaknya SCMA masih akan mengalami kinerja yang cukup kuat pada tahun ini. Sedangkan untuk secara berita hanya itu saja yang kami dapatkan untuk saat ini. Baik, untuk pertanyaan BNI dari Bapak Adil sudah kami jawab di kesempatan sebelumnya, dan Bank Mandiri ini juga sudah kami jawab di kesempatan sebelumnya. Dan dari Bapak Eri Victor juga sudah kami bahas mengenai saham SCMA. Selanjutnya mengenai saham GAA dari Bapak Robertus Manuel. Untuk saham GAA ini nampaknya menuju ke level 400 rupiah. Kami belum menyarankan untuk masuk ke saham GAA karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk saat ini.
Untuk saham MPPA ini nampaknya pertanyaan dari Bapak Stevi. Untuk saham MPPA tren bullishnya nampaknya sudah agak berubah tren menjadi untuk jangka menengahnya sudah beres dan untuk jangka pendeknya masih tergolong sideways untuk saat ini. Kalau bagi yang sudah mempunyai saham MPPA ini bisa dicoba untuk sell on strength untuk saham MPPA di kisaran harga 2000 sampai dengan di level harga 1860 untuk saham MPPA. Pertanyaan selanjutnya mengenai saham DLD ini. Untuk saham DLD saat ini trennya masih sideways dan bisa untuk dicoba untuk take profit di area 605 sampai dengan di 640 untuk saham DLD. Selanjutnya ini dari Bapak Erwin mengenai saham Trump, apakah benar hari ini disuspend? Iya, untuk saham Trump benar hari ini sudah disuspend. Untuk selanjutnya info mengenai saham Doit ini dari Bapak Antonius mengenai saham Doit ini saatnya trennya masih bullish untuk saat ini. Dan nampaknya ini akan menuju ke level harga sekitar Rp400 dalam jangka beberapa waktu ke depan. Namun nampaknya masih berpotensi untuk mengalami koreksi terlebih dahulu mengingat penguatannya cukup tajam selama beberapa hari terakhir. Selanjutnya ini pertanyaan mengenai saham Harum ini dari Bapak Khairul Rozikin mengenai saham Harum. Untuk saham Harum saat ini trennya masih bullish untuk jangka pendeknya. Namun kami berlihat untuk berhati-hati karena saham Harum ini berpotensi untuk mengalami koreksi setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan beberapa hari yang lalu. Dan ini pertanyaan terakhir dari Bapak Ferry Wijaya mengenai saham GDST. Untuk saham GDST ini nampaknya masih cukup sideways dengan resisten di sekitar harga 153 dan support di 120. Dan kami pun menyarankan untuk bisa mencoba untuk membeli di area 120 untuk masuk di saham GDST dan bisa take profit di kisaran harga 130 sampai dengan 140. Namun kami juga tetap memperingatkan untuk volatilitas untuk saham GDST ini karena perdagangannya nampaknya kurang liquid. Baiklah, demikian Philip Morning Market Call pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di esok hari pada jam dan waktu yang sama. Terima kasih atas perhatiannya dan happy trading.